Wah, ada nama-nama baru di sini ya. Siapa lagi nih? Ada Nadia. Hello Nadia. Selamat pagi. Nah, kita bisa ngobrol-ngobrol dulu ya. 5 menit awal tuh kalian keren banget. Jadi kita mulainya jam 10 gitu ya. Jam 10 WIB nih. Tapi kalian datang jam 9.55 gitu ya. Jadi 5 menit itu kita buat ngobrol-ngobrol, sharing-sharing seputar apapun. Kalian bisa kepo-kepo gitu ya sama Kak Anissa dan Kak Ailin pastinya. Gak usah malu-malu guys, kepo-keponya yang di luar matematika juga nggak apa-apa gitu ya. Misalnya tanya apa gitu. Oh Kak Anissa tinggal di mana? Oke, ada conference Uci yang bertanya gitu ya, kalau Kak Anissa tinggalnya di DKI Jakarta, tepatnya di Jakarta Barat nih Uci nih. Kalau Kak Ailin di mana nih Kak Ailin nih? Kak Ailin tinggalnya di Sidoarjo, Jawa Timur. Oke deh. Conference dari mana nih? Tuh, conference dari mana kata Kak Ailin? Jadi Kak Anissa sama Kak Ailin tuh sama-sama dari Pulau Jawa gitu ya. Tapi dari ujung ke ujung, nggak ujung banget sih. Siapa nih yang deket sama Kak Anissa dan Kak Ailin, atau kita beda pulau malah? Coba Kak Anissa mau baca-baca dulu deh di sini. Oh, Regina dari Cimahi, Jawa Barat. Mantul. Kayaknya kemarin juga ada yang dari Cimahi gak sih Kak Ailin? Iya ada. Iya bener banget. Wah, pada semangat-semangat banget. Cimahi bukan di Jawa Tengah ya, Kak Anissa. Iya, oke. Kak Anissa udah tahu nih. Kak Ailin, tenang. Oke deh, terima kasih Kak Ailin dan Conference. Nah, ada juga nih yang dari Semarang, Jawa Tengah. Bareng nih Kak Ailin di Jawa Tengah ya. Ada siapa lagi kah ini gitu ya? Oke, ada yang baru datang nih kayaknya ya. Ada Andika, hello Andika. Ada Sarah, hello Sarah. Ada Melody juga, wah. Hello Irvi, Kartika, Francisca, Yuan, Zulki, wah keren-keren banget nih. Ternyata kita beda-beda daerah gitu ya. Kak Anissa dari Jakarta, Kak Ailin dari Sidoarjo, ada juga yang dari Semarang, dari Bogor. Terus dari mana lagi nih Kak Anissa belum baca-baca lagi. Oh iya, ada Alia dari Gresik, Jawa Timur. Wah, kayaknya deketan kali ya nih sama Kak Ailin, sama-sama di Jawa Timur gitu ya. Bener banget. Nah, kita 1 menit lagi bakal dimulai kelas 8 power up-nya ya. Jadi pastikan friends siapkan alat tulis dan buku catatannya gitu ya. Oke, supaya makin semangat. Karena kalau misalnya belajar gitu ya, belajar matematika, kita harus praktik juga supaya makin jago. Oke. Wah, sepertinya sudah jam 10 waktu Indonesia Barat nih. Oke deh, kalau begitu kita langsung mulai aja deh conference. Oke, siap ya? Nah, Kak Anissa ucapkan terima kasih dulu gitu ya sama conference semua yang sudah semangat pada pagi hari ini gitu ya. Yang sudah join tepat waktu dan bisa ngobrol-ngobrol di awal sesi sama Kak Anissa dan Kak Ailin nih. Nah, sebelum itu Kak Anissa mau cek and recheck dulu deh. Bagaimana nih video dan suara Kak Anissa? Apakah terdengar jelas nih, conference? Jelas, Kak. Jelas. Oke, Helda. Terima kasih. Bunga, terima kasih. Ada Aaron juga, Shira. Terima kasih ya, conference yang sudah. Oke, wah sepertinya sudah pada jelas gitu ya. Dan tidak berkendala video dan suara Kak Anissa gitu ya. Mantap. Karena sudah jelas, mari kita lanjut aja sesinya.
Nah, Kak Anissa mau kasih tahu sedikit gitu ya sama co-friends. Ini merupakan kelas 8 Power Up gitu ya. Yang akan kita bahasnya itu apa gitu ya, materi kelas 8 semester awal nih. Jadi kalau misalnya co-friends di sini salah kelas, tenang aja. Co-friends tinggal cek di aplikasi lagi, nanti klik nih di garis 3 atas gitu ya, di garis 3 atas. Lalu untuk apa sih Kak ini buat ganti kelas conference. Nah, terus ketika sudah diklik garis titik tiganya, lalu akan ada tampilan seperti ini nih guys, muncul gitu ya dari sebelah kiri. Nanti conference tinggal klik yang tanda pensil gitu ya, yang simbol-simbol pensil gini. Nah, lalu diklik aja, kelasnya nanti disesuaikan sama conference. Gitu deh, jangan lupa untuk disimpan ya. Kalau misalnya belum disimpan nanti masih sama kelasnya, masih nggak sesuai sama conference. Oke. Nah, sudah gitu ya. Kanisa juga mau kasih tahu sama conference, kelas Power Up ini merupakan gratis gitu ya, kelas free class yang gratis. Dan conference pada pagi hari ini beruntung banget nih, karena kelas Power Up ini hanya ada sampai 9 Juli guys. Jadi pastikan conference stay tune gitu ya, seminggu ini dicek terus jadwalnya dan ikuti kelas Power Up-nya. Nah, di sini ada kelas 8 gitu ya. Nah, kelas 8 ada di mana lagi Kak kelasnya gitu ya? Ada di sini guys, hari Jumat, tapi mata pelajarannya fisika. Jadi conference bisa catat dari sekarang supaya nggak ketinggalan kelasnya di jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya conference harus sering-sering cek nih di aplikasi atau di IG Calendar jadwal-jadwal terbaru kelas live. Nah, kalau misalnya bagi conference yang, ya Kak, aku mau ikutan lagi nih kelas live-nya gitu ya. Nah, tenang aja guys. Kalian bisa daftar ke kelas live untuk diikuti 1 semester ke depan atau langsung 2 semester ke depan nih supaya makin jago gitu. Info lengkapnya bisa conference dapatkan di sini nih. colon.id/paket. Sudah di chat juga nih sama Kak Aileen. Jadi conference bisa langsung save aja linknya. Nanti setelah kelas bisa baca-baca lagi. Nah, di sini itu kelasnya ada kelas live matematika, fisika, dan kimia gitu ya, makin lengkap. Dan belajarnya itu bareng guru juara dan mentor pastinya lebih seru bareng teman-teman ambis. Karena ambis itu keren. Oke. Nah, sepertinya sudah ya conference pada pagi hari ini sudah pada semangat gitu ya. Nah, mari kita kenalan dulu nih. Kayaknya ada yang belum kenal sama Kak Anissa gitu ya. Nah, kenalin ya conference. Nama kakak adalah Kak Anissa. Kak Anissa ini lulusan S1 Pendidikan Matematika UIN Jakarta nih. Kak Anissa kurang lebih 4 tahun pengalaman dalam mengajar. Kak Anissa juga pernah menjadi peserta OSN Matematika SMA tingkat nasional, dan Kak Anissa juga pernah dipercaya gitu ya, tapi sampai hari ini juga masih sih menjadi steering committee Olimpiade Matematika Nasional UIN Jakarta. Nah, di sini kita bakal belajar pola bilangan gitu ya, dan pastinya conference harus stay tune sampai akhir. Kak Anissa nggak sendirian di sini, Kak Anissa ditemani oleh kakak kita nih, kakak cantik yang satu ini. Siapakah dia? Silakan Kak. Halo conference, perkenalkan nama kakak Kak Aileen ya. Wah conference semangat banget nih, pagi-pagi udah pada belajar ya. Nah hari ini Kak Aileen akan jadi mentor ya buat conference semuanya. Jadi nanti kalau misalnya conference ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, conference boleh tanya ke Kak Aileen lewat kolom chat ya. Conference nggak usah malu-malu, nggak usah takut-takut ya, karena kita mau sama-sama belajar. Oke, semangat ya belajarnya conference. Oke deh, nah itu dia. Conference pastinya bisa gitu ya, bisa banget nanya-nanya sama Kak Aileen gitu ya di kolom chat. Gimana sih Kak caranya? Nah di sini conference bisa chat gitu ya, bisa nanya
to everyone. Kalau misalnya co-friends langsung bertanya aja tanpa malu-malu. Gitu. Kalau misalnya co-friends maunya nanyanya langsung ke Kak Aileen, bisa langsung disetting aja to Kak Aileen gitu ya. Langsung nanya deh apa yang co-friends bingungkan selama pembelajaran di kelas. Oke. Nah, sekarang kita langsung aja mulai nih. Kita langsung mulai dengan apa sih conference gitu ya? Kita mulai dengan kita mulai dengan absen check. Silahkan conference unmute dan on cam nih, dan tunjukkan alat tulis dan buku belajarnya sekarang juga. Kak Anissa dan Aileen tantang selama 1 menit dari sekarang. Silahkan, siapa nih yang sudah semangat? Oke, Kak Anissa absen dulu nih yang sudah semangat. Bunga, hello Bunga. Wah, keren banget nih udah nunjukin alat tulis dan buku tulisnya ya. Hello, ada Intan. Ada siapa lagi nih? Hello, ada David. Wah, keren banget. Hello, Helda. Hello, wah keren banget nih buku tulis sama catatannya mana nih? Ditunjukin ya ke kamera ya. Kita punya waktu 30 detik lagi buat pamer-pamer gitu ya. Kesiapan alat tulis dan buku catatannya nih. Hello, ada Lilis. Kayaknya Lilis lagi nyari-nyari gitu ya. Nah, ada Diandra juga. Hello Diandra. Wah, mantul. Ada siapa lagi kah ini? Ada Alena. Wah, Alena, ada Asia, ada Uci. Wah, keren. Ada siapa lagi nih? Siapa lagi yang ambis-ambis sekali? Wah, keren banget. Waktunya sudah habis buat pamer-pamer. Tapi tenang aja, call friends. Pamer-pamernya itu bisa call friends. Stay tune-nya sampai akhir gitu ya. Bisa on cam terus. Dan supaya makin semangat, yang lainnya juga biar ketularan semangat dari call friends semua. Oke. Wah, keren banget nih. Nah, sebelum kita mulai belajar, Kak Anissa juga mau dengar suara call friends nih. Silahkan di-unmute. Aku siap belajar. Mana nih? 1, Aku siap 2, belajar. mantul, Helda, Aku siap Bunga, belajar. Panda. Oke nih, Komang, Yulis. Wah, keren. Mantul, sepertinya sudah pada siap gitu ya. Sudah siap belajar, sudah nunjukin alat tulis dan buku catatannya. Keren banget. Kak Anissa dan Kak Aileen sangat bangga kepada co-friend. Kita langsung cus aja, mulai ke pembelajarannya nih. Kita mau belajar apa sih co-friends gitu ya. Nah, di sesi ini gitu ya, di sesi ini kita bakal mempelajari materi kelas 8 semester 1. Nah, di semester 1 ini ada beberapa bab yang conference bakal pelajari nanti di sekolah. Nah, bab-babnya ini nih guys. Yang pertama yaitu pola bilangan gitu ya. Dan yang kedua itu koordinat kartesius. Dan yang ketiga itu relasi dan fungsi. Sekarang di kolom ini kita bakal ngulas sedikit tentang pola bilangan supaya Kofran semakin siap di semester 1 nanti. Sebenarnya udah pada ini ya, udah pada dikit lagi nih masuk sekolah. Nah, jadinya kita bakal bahas pola bilangan. Oke deh, apa aja sih Kak yang bakal dibahas gitu ya? Yang bakal dibahas adalah pola bilangan. Nah, kalau misalnya co-friends stay tune dari awal sampai akhir, co-friends sudah bisa mengeksplorasi beragam contoh barisan bilangan di kehidupan sehari-hari, gitu ya. Dan pastinya nanti Kak Anissa dan Kak Aileen bakal ngasih contoh di beberapa contoh yang merupakan barisan bilangan, gitu. Dan yang kedua, gitu ya, co-friends sudah bisa mengidentifikasi pola bilangan gitu ya, pola barisan bilangan asli, genap, ganjil, segitiga, persegi, dan persegi panjang. Nah, karena kemarin gitu ya, kita sudah belajar di sesi sore, nggak apa-apa nih, nanti kita bakal bahas sedikit tentang yang belum kebagian
bahasannya gitu ya. Jadi conference stay tune sampai akhir kalau misalnya kemarin sudah join, tenang aja. Kita bahasnya bakal lebih dalam lagi. Nah, yang ketiga gitu ya, conference sudah bisa membentuk generalisasi dan melengkapi pola barisan bilangan yang hilang di suku keberapa gitu ya. Nah, agenda kita hari ini kita bakal materi dulu deh, baru lanjut latihan soal nantinya. Siap? Iya, PDF-nya nanti di akhir sesi gitu ya. Di akhir sesi nih. Oke deh. Nah, sebelum kita lanjut gitu ya, Kak Anissa mau bertanya dulu kepada conference. Kalau ruangan seperti ini biasanya ditemukannya di mana, guys? Siapa? Apakah ada yang tahu nih? Ini ruangannya di mana ya, guys? Di studio, kata Aaron, kata Bunga teater, kata Abigail bioskop, kata Salsabila, Regina juga bioskop, Nikomang juga bioskop, Ramadhani aula, Kia studio, Intan gedung, Sultan bioskop. Wah, keren banget, sepertinya bermacam-macam gitu ya jawabannya. Dan pastinya benar semua, guys, tenang aja, tidak ada yang salah nih. Ternyata ini bisa ditemukan di bioskop, studio gitu ya, di aula, di kampus atau sekolah gitu. Nah, di sini ketika kita bahas-bahas lagi gitu ya, ternyata ketika kita teliti lebih lanjut, ternyata kursinya bentuknya seperti ini ya. Kak Anissa contohin ini bioskop atau aula nih. Nah, setelah kita tahu bentuknya seperti ini, ternyata di dalamnya itu ada susunan bangku-bangku gitu ya, ada bangkunya nih yang menarik yang kita bakal bahas lebih lanjut. Apa sih gitu ya? Bangku-bangkunya seperti ini nih contohnya di Cinema XXL. Wah, gede banget nih sepertinya ruangannya ya, XXL. Nah, ketika kita melihat bangku-bangku ini gitu ya, di sini kan ada layar bioskopnya, di sini ada bangku-bangkunya gitu ya. Ada bangkunya. Nah, dari bangku-bangku ini kita bakal teliti lebih lanjut nih. Coba ada conference yang bisa tahu gak ya? Ini ada keunikan dari bangku-bangkunya gak ya? Apanya nih yang unik nih? Apanya ya? Kenapa bentuknya seperti ini nih? Apanya yang unik nih? Warnanya kah? Atau jumlahnya kah? Ada yang tahu atau tidak? Ada polanya, kata... Polanya lipatan 2. Oke, wah mantul David. Kata siapa lagi nih? Ada dari conference yang ngechat gitu ya. Ada Richelle polanya, Emilia jumlahnya. Kata oh iya, kata Bunga, mantul, kursinya berpola. Bener banget semua dari jawaban conference gitu ya. Ternyata ada yang unik nih di sini. Bangkunya itu tidak sejajar dari baris awal sampai baris akhir gitu ya. Membentuk susunan-susunan yang bertingkat. Lama-lama kayaknya semakin banyak nih Kak, semakin ke belakang. Nah coba kita amati lebih dalam lagi gitu ya. Barisan pertama itu yang dekat layar bioskop gitu ya. Kita simak lebih lanjut. Ini barisan pertama, bangkunya itu ada berapa sih kalau misalnya Kak Anissa tanya ke conference? Ini bangkunya ada berapa? Ada 8. Wah, keren banget nih. Conference semua pada aktif, langsung unmute sama di kolom chat ya, keren banget. 8, baris pertama itu ada 8. Kok kan silahkan catat di buku tulisnya sekarang juga gitu ya, supaya makin terasa belajarnya. Nah, selanjutnya kita simak-simak lagi di baris kedua. Baris kedua itu ada berapa sih? Ada 10. berapa nih? 10. Oh, ada 10 ya? 10 Kak. Ternyata baris pertama itu tadi ada 8. Yang kedua itu ada 10. Wah, iya bener banget. Jumlahnya tidak sama gitu ya. Sepertinya makin besar nih. Coba
kita simak lagi ke baris ketiga. Baris ketiga ada berapa guys? 12. Ada 12. Keren banget. Kita simak lagi ke baris keempat nih. Kita lihat lagi jadinya ada berapa? 14. Wah, keren banget. Kita lihat baris terakhir dari gedung bioskop ini gitu ya, dari ruangan bioskop. 16. Baris 16. Mantul. Sepertinya semua pada kompak gitu ya. Di sini 8, di sini 10, barisan kedua, barisan ketiga itu 12, barisan keempat itu 14, dan yang terakhir 16. Ternyata setiap barisnya itu apa sih guys? Apa ya? Setiap barisnya itu bertambah, makin bertambah bagus atau berkurang nih? Setiap baris ada keduanya nambah. Oh iya, bener banget. Keren banget ya. Setiap baris itu bertambah 2 gitu ya. Dari baris pertama ke baris kedua ke baris ketiga gitu ya. Ketika Kofran catat gitu ya, tadi datanya seperti ini nih, kurang lebih gitu ya. Baris pertama itu ada 8 kursi, baris kedua itu ada 10 kursi, sampai baris kelima ada 16 kursi. Nah, kita bisa membentuk polanya gitu ya, ternyata masing-masing baris itu ditambah 2. Nah, coba kalau misalnya Kak Anissa tanya, baris ke-6 itu ada berapa sih gitu ya? Ada berapa nih? 18. 18. Kenapa ya ada 18? 2. Karena Cepatan ditambah 2. Karena ditambah 2. Karena kan ditambah 2. Bener banget. Coba Kak Anissa tambahin di sini gitu ya. Ditambah 2. Di sini hasilnya menjadi gitu ya. Loh. Jadinya 18 gitu ya. 18. Mantul. Keren banget nih. Ternyata Kofran sudah paham nih. Oh, polanya semakin lama ditambah 2. Nah, ternyata gitu ya. Ternyata bioskop yang tadi kita amati akan menayangkan film guys. Film Asia Men gitu ya. Yang akan banyak penontonnya nih kira-kira. Nah, ternyata yang punya bioskop ini tidak mau rugi gitu ya. Bakal memperbanyak kursi-kursinya supaya yang nonton makin banyak juga nih. Katanya gimana nih? Kayaknya kita perlu renovasi nih gedung bioskopnya. Saya sampai 10 baris. Karena tadi barisnya cuma ada 5 ya. Jadinya kita mau nambah 5 baris lagi. Terus kata Koko nanya nih. Koko jadi bingung gitu ya. Di baris ke-10 nanti akan ada berapa ya kursinya? Wah, gimana nih? Apakah ada yang tahu baris ke-10 itu nanti akan ada berapa kursinya? Oke, wah, Kofran semua sepertinya sudah pada menjawab gitu ya. 26 nih Koko, kata Kofran. Tapi dari manakah 26 itu gitu ya? Dari manakah? Mungkin tadi Kofran bisa menjawabnya karena ditambah gitu ya. Terakhir kita dapatkan baris ke-6. Baris ke-6 gitu ya. Sebanyak tadi 18. Oke, mungkin tadi Kofrans ditambah lagi gitu ya. Sampai baris ke-10 jadinya dapatnya 26. Nah, coba kita simak lebih lanjut lagi. Seperti ini nih ternyata. Perhatikan kolom baris dan perubahannya. Di baris pertama tadi kita sudah tahu gitu ya. Banyak kursinya adalah 8. Dan perubahannya itu tidak ada gitu ya. Perubahannya ini tidak ada nih. Tidak ada yang ditambah. Ini karena kursi awal guys. Jumlah kursi awalnya 8. Nah, setelah itu baris kedua itu ada 10. Ketika kita lihat perubahan dari baris pertama, ternyata
kursi yang pertama ditambahin 2 gitu ya, supaya menjadi 10 nih. Kita punya ditambah 2. Oke, gitu. Nah, ketika kita lihat lagi di baris ketiga gitu ya, di baris ketiga ternyata baris kedua ditambahin 2, jadinya nanti 12. Baris kedua kan tadi sudah ada 8 plus 2 gitu ya, conference ya. Nih, dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini gitu ya. Lalu ditambahin lagi nih sama plus 2. Plus 2. Berarti nanti baris keempat merupakan apa nih guys? Pertambahan dari pola ketiga gitu ya. Dari pola ketiga tadi ya ada berapa? 8 ditambah 2 ditambah 2. Nah, ini kan baris ketiga gitu ya. Lalu kita tambahin lagi nih 2. Iya, bener banget. Kita tambahin 2. Gitu. Perubahannya ada yang warna hijau gitu ya. Yang warna hijau ini. Oke, baris kelima pun juga seperti itu nih. Juga seperti itu. Kita tulis lagi di pola yang keempat dulu nih. 8 ditambah 2 ditambah 2, 2-nya ada 3 gitu ya. Lalu kita tambahin lagi nih 2. Oke, sepertinya akan banyak gitu ya. Akan banyak nih ketika kita telusuri kalau barisnya semakin banyak. Nah, bagaimana sih Kak supaya makin ringkas gitu ya? Ternyata di sini ada polanya guys. Kita bisa lihat di baris ketiga gitu ya. Dari baris ketiga polanya itu 8. 8 itu merupakan apa sih guys? 8 itu merupakan awal baris pertama tadi gitu ya. Kursinya ada 8. Nah, lalu 2 itu apa sih gitu ya? 2 itu merupakan, ini kan barisan ketiga gitu ya. Ini kan barisan ketiga, berarti kita lihat polanya sedemikian rupa, berarti ini karena baris ketiga, kita tulis di sini. N-1. Ketika kita simak lagi di sini gitu ya, ternyata juga sama nih. N-1. Ternyata kita bisa tahu polanya kalau pertama-tama 8 itu banyak kursi yang awal-awal ditambah 2. 2 itu apa sih guys? 2 itu karena ini barisan ketiga dikurang 1. Jadinya 2. Nah, lalu 2 yang di dalam kurung ini apa sih Kak? Gitu ya. Ini merupakan perubahannya dari baris ke baris nih. Perubahan dari baris ke baris. Ditambah 2 kursinya, ditambah 2 lagi, ditambah 2. Itu perubahannya. Jadinya kita tulisnya 2 deh. Gitu. Nah, coba kalau misalnya Kak Anissa teruskan di sini gitu ya. Pola kelima nih, Kak Anissa mau tanya sama Kofrans gitu ya. Pola kelima di sini kita fokus yang warna merah gitu ya, bundaran yang warna merah. Berarti polanya kita bisa dapatkannya bagaimana nih guys? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa dulu nih yang ditulis berarti? 8. Oke, sudah pada menjawab di kolom chat. Iya, bagaimana Bunga? Dikali 2. David? 8 8. plus Kita tulis 8 5 dulu dikurang ya. 1 atau jadinya 4 kali 2. Bener banget nih. Yang nomor 6 itu 8 Karena kita tambah fokusnya 5 sekarang ke baris 2. kelima gitu ya. Karena kita fokusnya ke baris kelima, jadinya kita tulis dulu nih. Barisan yang pertama 8. Ditambah, nah ditambah berapa nih Kak? Karena yang ditanya baris kelima berarti 8 tambah 5. 4 dan kurung 2. 1, bener banget. 5 dikurang 1, di dalam kurungin 2. 2 merupakan perubahan dari baris pertama, baris kedua, baris ketiga, gitu. Oke. Nah, coba. Berarti ini hasilnya berapa ya? Kalau misalnya baris ke-10, Kak Anissa bisa tulis berapa nih hasilnya nih? 8 plus Mantul, 8 9 ditambah. kali 2. Oke, 9 kali 2 didapatkan dari mana nih? 10 dikurang 1. 10 kurang 1. Mantul, Helda sama Bunga. Dan conference yang lain yang jawab di kolom chat ya. Keren banget nih, ada Abigail, Emiliana,
Good. Bener banget, di sini 10 dikurang 1. Dikali perubahannya. Ternyata kita bisa, wah gampang banget nih Kak. Nggak perlu lagi 8 ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Aduh, ini panjang banget gitu ya. Kita tinggal lihat polanya aja. Jadinya berapa nih? Oke, Diandra mau jawab tapi telat mulu. Nggak apa-apa guys, langsung chat aja, nggak ada yang telat kok di sini. Karena kita belajar bareng-bareng ya. Tetap semangat. Berarti ini hasilnya berapa ya? Kak Anissa tanya nih, berapa nih hasilnya? Ayo, 8 ditambah 9 dikali 2. Berapa? 26. Keren banget. Berarti banyak kursinya. Nanti di baris ke-10 ada 26. Wah, kita bisa bantu nih pemilik bioskop yang tadi gitu ya. Pak, nanti baris banyak kursi di baris ke-10 itu ada 26 ya, gitu. Dan conference juga bisa tentukan lagi nih, baris ke-7, 8, 9, 10, gitu. Wah, coba Anissa mau tanya lagi ke conference gitu ya, ketika sudah tahu. Jadi kalau misalnya Koko mau mencari baris ke-100, bagaimana nih caranya nih? Kalau mau cari baris 8 plus 99 kali 2. 8 ditambah 100 dikurang 1 100 dikurang 1 dikali 2. dikali 2. Wah, keren banget. Bener banget gitu ya. Sama dengan berarti kita amati lebih lanjut gitu ya. 100 itu apa sih guys gitu ya? 100 itu apa? Didapatnya dari mana gitu ya? Yang ditanya. Barisnya, baris ke-100. Bener banget. Baris ke berapa gitu ya? Kan tadi ini ditanyanya baris ke 100. Jadinya kita tulis deh 100 dikurang 1. Mantul. Coba kita langsung cus aja deh. Ini berapa ya hasilnya? 8 ditambah 99 dikali 2. dikali 2. Wah, berapakah ini, guys? 206. 206. Oh, 206 ya. Di sini 8 ditambah. Nah, ini dulu ya, guys ya. Dikali dulu ya, diselesaikan ya. Bukan 8 ditambah 99. Jadinya 99 dikali oleh 2 dulu. Berarti berapa nih 99 dikali 2? 898. 198. Good banget. 198. Oke, jadinya 206. Mantul, keren. Kau kan sudah bisa nih. Ternyata kita simak-simak gitu ya. Gini nih, bentuk umumnya mencari suku ke N untuk kasus bioskop yang tadi ya guys ya, mencari suku ke berapa. Suku itu tadi jangan bingung ya guys ya, suku itu tadi baris ke berapa. Nah, baris ke berapa. Karena tadi 8 itu merupakan baris pertama gitu ya. Jadi kita di sini tulisnya 8 guys. Barisan pertama. Baris pertama. Nah, baris pertama. Dan yang 2 ini merupakan perubahan dari baris pertama, kedua, ketiga gitu ya. Barisan perubahan. Nah, gitu. Coba, kalau misalnya Kak Anissa tanya, barisan pertamanya tak berarti kalau misalnya Kak Anissa ganti jadi 4 bangku, jadinya di sini tulisannya berapa guys? Jadi di sini tulisannya berapa? Kalau di sini Kak Anissa, barisan pertamanya Kak Anissa ganti 4 kursi jadi ya? 4 plus. Bener 4 banget. N. Jadinya 4 ditambah dalam kurung N-1. N dikurangin 1 tetap kurung kali 2. Iya, bener banget. Jadi conference harus simak dulu gitu ya. Barisan pertamanya ini nih angkanya berapa gitu ya.
Jadinya bukan selalu 8, bukan mengikuti ini, karena ini tadi contoh kasus yang tadi. Gitu. Oke. Bagaimana sampai di sini Kak Anissa mau paham cek terlebih dahulu? Silahkan di contreng-contreng. Kalau paham Kak, kita let's go ke pembahasan selanjutnya gitu ya. Kalau misalnya belum paham, kita langsung cus aja deh bertanya gitu ya. Oke, Intan belum begitu paham yang mana nih, bisa langsung tanyain di kolom chat. Nanti bakal dibantu sama Kak Ailin. Paham? Wah, keren banget. Kak Anissa tutup coret-coretannya dalam waktu 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Keren banget. Wah, sepertinya mayoritas program sudah pada paham ya. Sampai tulisan paham Kaknya hilang nih. Oke, Kak Anissa hapus terlebih dahulu. Nah, keren banget nih. Karena Kofran sudah paham gitu ya. Kita langsung cus aja deh ke pertanyaan selanjutnya. Kok ke pertanyaan? Ke materi selanjutnya gitu ya. Nah, materi kali ini apa sih lanjutannya gitu ya? Bagaimana nih, Koko nanya, bagaimana dengan pola bilangan yang lain gitu ya? Ayo kita cek nih, kita cek aja pola bilangan yang lain itu ada apa aja sih gitu ya? Nah, di sini kita bakal lebih lanjut. Wait guys. Nah, di sini. Tada! Kalau ini polanya bagaimana ya? Ada yang tahukah ini polanya bagaimana? Ayo, ada yang tahukah ini polanya bagaimana? 1 sama 4 kah hubungannya kan 3, 4 dan 9, 5, 9 dan 16 itu 7. Dia artinya 3, 5, 7, 9, Kelipatannya bertambah. 25. Kelipatannya bertambah. Berarti coba nih kita tulis ya yang tadi sudah dibahas sama Kofrans nih. Ini bertambah gitu ya. Bertambah berapa? Bertambah 3 coba. 3. Misalnya kita lalu ini ke sini bertambah berapa? 3. 3. 5. 3 apa 3? 5. 3. Bertambah 5. 5 bertambah kan tadi. Lalu ini bertambah berapa nih? 7. Tambah 7. Nah, lalu berarti ini bertambah berapa, guys? 25. Bertambah berapa nih? 9. Tambah 9. Oh, tambah 9. Berarti berapakah ini? 25. 25. Karena 16 ditambah 9 gitu ya. Nah, ketika kita simak-simak lagi gitu ya, ternyata ini penjumlahannya tidak sama gitu ya. Tidak sama nih. Plus 3, plus 5, plus 7, plus 9. Wah, ini tidak sama nih masing-masingnya. Karena tadi perubahannya itu sama gitu ya. Kalau sekarang ini statusnya tidak sama nih perubahannya. Coba kita simak-simak lebih lanjut di tabel berikut ini gitu ya. Nah, tara. Oke, ayo kita perhatikan polanya gitu ya. Pola bilangannya itu gimana sih gitu ya. Di sini tadi ternyata 1 gitu ya. 1, lalu di sini 4. 4 itu berarti 1 ditambah 3 ya. Tadi ditambah 3. Lalu ini berapa lagi nih guys? 1 ditambah, wah sepertinya ini 1 ditambah 8. 1 ditambah 8. Oke, coba Kak Anissa tulis dulu ya. 1 ditambah 8. Oke, ini kok pulpennya tidak nyata ya? Oke, ya, sudah nih. 1 plus 8. Berarti 1 plus berapa lagi nih?
1 plus berapa lagi? Ditambah 15. 15. Wah, ternyata polanya seperti ini atau bukan sih ketika dipikir-pikir? Polanya seperti ini tidak ya? Harusnya seperti 1 tambah 2, 1 tambah 3. 1 tambah 2 tambah 3. Sepertinya ini belum membentuk pola gitu ya. Ketika kita lihat-lihat lagi, ternyata ini belum membentuk pola nih. Kalau misalnya 1 ditambah 3, 1 ditambah 8 gitu ya, polanya itu belum terlalu terlihat. Coba kita amati lebih lanjut nih. Nah, kita amati lebih lanjut. Di sini coba kita lihat-lihat ya. Di sini barisan keberapa guys? Urutan ke 1. Nilainya 1. Nilainya 1. Coba kita amati ke barisan kedua. Barisan kedua itu nilainya 4. Nah, bisa kita tuliskan di sini coba. Kita coba ya 2 dikali 2. Hasilnya berapa guys? 2 dikali 2. 4. Coba kita lanjut ke barisan selanjutnya ya. Kita lanjut ke barisan selanjutnya nih. Barisan ketiga. Coba. 3 kali 3. Kali 3 ya. Benar nggak? 9. Wah, ternyata benar nih. Ternyata benar ya. Coba kita lanjutin lagi ke barisan keempat. Berarti berapa? 4 kali 4. 4 kali 4. 4 kali 4, Kak. Ternyata polanya ada nih gitu ya. Ternyata lebih bagus yang ini nih polanya daripada yang tadi kita tentukan di awal 16. Wah, bisa nih kalau misalnya polanya sudah terbentuk seperti ini. Yang 1 tadi berarti kita tulis 1 dikali 1 gitu ya guys ya. Nah, ketika kita lihat polanya seperti ini, kita bisa tentukan nggak guys? Kita bisa tentukan yang ke N nggak ya? Kalau misalnya ke UN berarti berapa kali berapakah? Berapa kali berapakah? 5 dikali 5. 5 dikali 5, ini kan N guys. Bukan urutannya kemana? N. N kali N. N kali N. N kali N pangkat 2. N. N pangkat 2. Bener banget. N kali N gitu ya. N kali N. Berarti N itu apa sih Kak? Kok urutannya jadi N? N itu suatu bilangan yang akan ditanyakan nanti. Misalnya Koko bertanya nanti, urutan ke-10 berapa? Berarti N-nya kita ganti 10 gitu ya. Misalnya nanti Koko nanya urutan ke-20 kok friends. Berarti N-nya kita ganti 20. Gitu. Ternyata kita bisa tahu nih pola yang terbentuk berarti N dikali N. Kita bisa simpulkan ternyata ini merupakan pola bilangan persegi. Wah, pola bilangan persegi nih Kak. Tahu dari mana gitu ya? Tadi kita sudah bahas. Ini barisan pertama gitu ya, atau urutan pertama. 1 kuadrat gitu ya, atau 1 kali 1. Ini barisan kedua, berarti 2 kali 2 atau 2 kuadrat, 2 pangkat 2. Yang di sini juga 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, 25. Nah, bisa kita simpulkan, di sini pola bilangan persegi itu UN sama dengan N pangkat 2. Coba, kalau misalnya Kak Anissa bertanya nih, urutan ke-8 berarti berapakah? 8 kali 8. 8. 64 banget. 64 itu didapat dari mana guys? 8 dikali 8. 8 kali 8. Oke, sudah nih. Mari kita paham cek untuk pola bilangan persegi sekarang. Silakan Kofran. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham nih? Kak Anissa hitung mundur ya, dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, keren banget nih.
Nah, Kak Anissa stop terlebih dahulu. Oke, wah, keren bingit gitu ya. Karena kalian sudah pada paham, mari kita lanjut ke latihan soalnya nih. Agendanya tadi kita sudah ya, materinya sudah. Sekarang kita ke latihan soal. Apakah sudah siap? Kalau sudah siap, bisa kasih tahu Kak Anissa di kolom chat sekarang juga. Siap Kak, siap. Aman, lanjut gitu ya. Siap, Kak. Ih, lucu banget. Lucu banget ya. Ada yang bersuara itu imut sekali. Siap Kak, ada yang chat juga. Oke, wah keren banget. Kita langsung aja cus ke soal yang pertama gitu ya. Soal yang pertama itu apa sih? Wah, ini baris ke-10. Ternyata ini sepertinya bangku-bangku bioskop yang tadi ya. Karena barisan pertama itu 8. Ayo, siapa yang nyatet nih? Kalau yang nyatet pastinya ini bakal gampang banget. Oke, Kak Anissa kasih waktu selama 2 menit gitu ya untuk mencari baris ke-10. Dimulai dari sekarang. Silakan conference. Semangat. Ayo jawabannya dikit dulu ya, jangan dikasih tahu ke conference yang lain. Karena setelah waktunya habis, akan ada polling yang muncul di layar HP conference nih. Jadi langsung klik aja nanti jawaban yang conference dapatkan. Ayo ingat-ingat tadi bagaimana nih cara mencari polanya gitu ya. Semangat conference. Ada siapa nih yang masih semangat on cam itu? Ada Bunga ya, wah keren banget nih. Ada David juga nih. Halo David. Ini David lagi mikir gitu ya. Ada Diandra. Wah, Diandra juga semangat sekali gitu ya, lagi mikir juga, mantul. Ada Lilis juga yang semangat sekali. Ada siapa lagi nih yang masih semangat on cam? Oke. Waktunya tersisa 40 detik lagi, guys. Pastinya kalian harus teliti ya mencarinya. Gak usah buru-buru gitu ya. Masih tersisa 30 detik kok, guys. Siap-siap, waktunya sisa 15 detik lagi. Skip dulu jawabannya, jangan kasih tahu ke siapa-siapa. Kita bakal ada polling nih, Kak Anissa dan Kak Aileen sulap di layar conference. 1, 2, 3, tring. Ada nih muncul. Nah, sudah ya, sudah muncul. Silahkan diklik aja jawabannya. Jangan lupa diklik submit juga ya, conference ya. Yo, diklik submit. Oke, Kak Anissa hitung mundur ya. Kak Anissa hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat hasil dari jawaban conference. Tara. Wah, 70% menjawab opsi B dan beberapa persen menjawab opsi A, C, dan D. Anissa, hit jawaban yang terbanyak ya, 70% menjawab B. Oke, kita langsung bahas aja sekarang juga. Terlebih dahulu. Oke, bagaimana sih ini caranya gitu ya kita bahas.
barisan ke-20 di bawah ini adalah, wah, ke-20 nih, gitu ya. Berarti kita bisa dapatkan UN, gitu ya. UN, tadi rumus UN-nya berarti 8 ditambah, gitu ya. Oke, kita langsung aja deh. Tambah dalam kurung Kita langsung 20 aja ya. dikurangi 20 dikurang dalam kurung 1 lagi dikali 2. kali 2. Oke, keren banget ya. Kita langsung aja nih. Urutan keberapa, guys? Urutan ke-20. Kita tulis 20 di sini ya. 20. Sama dengan, nah, barisan pertama. Barisan pertamanya berapa nih? 8 ya. Barisan pertama itu 8 nih. Berarti kita tulis 8 ditambah, nah, ditambah berapa nih? Karena di sini 20 gitu ya, berarti 20 dikurang 1. Oke, lalu dikalikan apa nih guys perubahannya? Coba kita lihat nih. Di sini ditambah 2, di sini ditambah 2 gitu ya. Oh, ternyata perubahannya sama nih. Berarti kita bisa tulis di sini 2. Oke, wah, sudah lengkap nih penulisan rumusnya gitu ya. Kita lanjutkan lagi. U ke-20 sama dengan 8 ditambah 19 dikali 2. Nah, berapakah ini? 8 ditambah berapa nih? 19 dikali 2 nih. 38. 38, benar banget. 8 ditambah 38, 46. Mantul. Kita lihat jawabannya apakah benar. Wah, keren banget. Yang mayoritas menjawab B itu 70%. Yeay, keren kalian. Oh iya, bisa juga ya Intan pakai cara tambah-tambah juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya semakin banyak barisannya, bakal memakan waktu lebih banyak gitu ya. Misalnya Kak Anissa tanya barisan ke 100, kan itu capek banget gitu ya. Mencari plus 2, plus 2, plus 2 gitu. Oke, nah sepertinya Kofran sudah pada lelah gitu ya. Kita langsung aja istirahat nih. Kita istirahat dulu ya. Kita istirahat terlebih dahulu. Ayo nih. Santuy jenaknya tebak artis jadul. Wah, kalau tebak artis jadul berarti kalian harus meminta bantuan kepada orang tua kalian nih. Siapa nih yang deket sama orang tua kalian? Kita langsung choose aja gitu ya. Nah, mari friends absen bersama ortu kalian gitu ya. Kita langsung siap untuk belajar. Nah, selain belajar kita langsung istirahat aja gitu ya. Nah, siapa nih yang sudah bersama ortu? Karena setelah ini akan artis jadul nih. Ayo, siapakah yang sudah siap bersama mama papa untuk menebak ini? Dan silahkan unmute dan on cam aja ya. Oke, siapa nih yang sudah bersama ortu? Kita langsung aja ke artis yang pertama. Silahkan tanya ke mama papanya kalau misalnya nggak tahu nih. Tebak nama artis ini, artis siapa nih Mapa? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Ayo, siapa yang tahu nih? Siti Amalia. Ayo, siapa? Oh, nggak tahu. Nafa Urba. Nafa Urba bukan sih? Ada yang tahu cluenya? Nafa Urba, Kak. Oh, Nafa Urba. Wah, Siti Amalia. Sita Amalia. Ada yang jawab Sita Amalia. Ayo nih, siapa nih? Apakah ada yang mendapat bocoran jawaban dari mamanya? Nafa Urba dari mama. Dari mama, Nafa Urba. Wah, keren banget. Apakah mamanya benar? Apakah mamanya benar? Atau keliru nih? Coba kita cek dan recheck aja ya. Nah, wah, bener bang. Nafa Urba, keren
karena jawaban yang paling tahu itu mama papa gitu ya. Kanisa juga sebenarnya kurang tahu sih guys. Oke, kita cek dan recheck artis yang kedua nih. Oke. Ini siapa guys? Ada yang tahu kah? Silahkan tanya ke mama papanya, ini siapa nih apa gitu ya. Mari kita lanjut nih. Ini artis siapa ya guys ya? Siapa nih yang udah tahu dapat jawabannya dari mama papa? Ayo, ada yang tahu? Ayo, siapakah dia? Tahu tapi lupa namanya. Indro, Nicholas, kata Alia. OTW nanya mama, silahkan. Kanisa kasih waktu ya. Rudi Salam. Rudi Salam. Oke, siapa tuh tadi? Diandra ya? Keren banget. Nanya mama ya. Salam dan Nicholas Saputra. Oh, Rudi Salam. Keren banget yang nanya mama papanya ya. Jangan dikemana-manain dulu mamanya karena akan ada artis-artis selanjutnya ya. Apakah benar ini Rudi Salam gitu ya? Kita cek aja. Oke, benar. Rudi Salam. Keren banget nih. Kita ke artis selanjutnya. Ada siapakah dia gitu ya? Salah. Ini Kadis aja juga nggak tahu ini siapa guys. Ada yang dapat bocoran dari mama papanya. Ini siapa ya? Cantik sekali. Siapakah ini? Lydia Kandau. Ini awalnya kenapa ya? Oh, Lydia Kandau. Siapa tuh tadi yang menjawab tuh? Lilis ya, Lilis. Salah satunya juga Lydia Kandau. Lydia Kandau. Bener nih mamanya nggak keliru ya. Mamanya masih keren ya, ingetannya ya, keren banget. Kita mari cek aja. Ini siapakah dia? Lydia Kandau. Iya, Lydia Kandau. Keren. Wah, keren banget ya. Mama dan papanya nih sudah ngasih tahu anak-anaknya. Kita ada 2 artis lagi guys. 1, 2, 3. Ini siapakah ini? Siapakah ini? Adakah yang dapat clue dari mama? Dari Prima. Oh, Berry Prima. Wah, keren banget tante. Berry Prima. Kak. Apa yang lebih? Berry Prima, apakah benar? Apakah mama papanya keliru? Mari kita cek nih. Wah, bener banget. Dari Prima, keren banget ya. Ini keren banget nih. Artis yang terakhir, apakah mama papanya tahu? Ini siapa ya? Wah, ini siapa nih guys? Ayo, ini siapa nih yang terakhir? Apakah mama papa masih ingat? Ini artis siapa? Tidak iya sah, kata Charlene. Apakah benar? Ini tidak gitu ya. Tamara, kata Alia. Wah, beragam nih jawabannya nih. Tamara Blazinski. Oh, kata David tidak iya sah. Wah. Tamara Blazinski, Kak. Oh, Tamara Blazinski ya. Oh, Tamara Blazinski. Oh, bener banget nih. Ternyata ini merupakan Tamara Blazinski ya. Oke, Bapak lebih pro ya tadi. Kayaknya ada yang tanya sama Bapaknya ya. Oh iya. Keren banget. Nah, sampai kita kali ini keren banget kok, friends. Sudah nanya-nanya ke mama papa tentang artis-artis jadul gitu ya. Karena sesungguhnya Kanisa dan Kailin juga kurang tahu juga nih. Keren banget untuk mama papa co-friends yang sudah membantu co-friends di rumah untuk menjawab sampai sejenaknya nih yang diem aja sekarang.
Nggak apa-apa nih. Oke, karena kita sudah melewati agenda-agenda gitu ya, sudah materi, latihan soal, dan sampai sinak. Nah, ini dia soal selanjutnya, guys. Nah, soal selanjutnya ini ternyata nggak cukup nih kita bahas di sini. Nah, Kak Anissa yakin banget kofran semua di sini sudah pada jago gitu ya. Jadinya Kak Anissa kasih tantangan untuk kofran untuk menyelesaikan soal ini dan tag ke IG ke Anissa dan IG ke Aileen gitu. Coba tag ke @egi_anissa dan tag ke IG-nya Kak Aileen nih. Oke, wait. Nah, dan jangan lupa tag IG Colin. Oke, wah, selain soal ini gitu ya, Kak Anissa mau kasih waktu dulu nih buat conference screenshot soal ini nih. Oke, sudah ya, sudah di screenshot. Dan Kak Anissa bakal ada lanjutan lagi dari soal ini, soal tantangan yang kedua, yaitu ini guys. Sarah, wah, tentukan suku ke-100 dari barisan di bawah ini. Wah, keren banget ya. Siapa nih yang bisa jawab? Kak Anissa kasih waktu buat screenshot sekarang juga. 3, 2, 1. Oke, wah sepertinya sudah ya, sudah Kak Anissa kasih soal tantangannya. Kita langsung ke review aja deh ini. Silahkan dijawab Kofrens, apakah pola ini merupakan pola bilangan persegi? Silahkan dijawab. Ayo, ini soalnya pola bilangan persegi atau bukan nih? Kak Anissa kasih waktu selama 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah habis waktunya gitu ya. Kak Anissa langsung cek marki cek. Wah, ternyata seimbang gitu ya jawabannya. Ini jawabannya apa, Kak? Ternyata ini merupakan pola bilangan persegi. Kenapa, Kak? Yang tadi kita lihat ya, pola bilangan persegi yaitu ketika di sininya n UN sama dengan N kuadrat. Nah, ini barisan keberapa guys? Ini barisan kelima gitu ya. Ini barisan pertama, kedua, ketiga, keempat. Ketika barisan kelima ini 5 dikuadratkan menjadi 25. Wah, ternyata ini merupakan barisan bilangan pola persegi nih. Wah, keren banget untuk conference yang sudah semangat belajar hari ini. Kak Anissa mau tanya juga nih sama conference, gimana materi hari ini? Apakah paham banget atau belum paham? Oke. Sebelum itu, Kak Anissa juga mau kasih polling sama conference ya. Silahkan Kak Aileen ditampilkan pollingnya gitu ya. Keren banget ya, conference ya. Wah, sepertinya sudah pada paham ya. Nah, silahkan conference dipilih aja pollingnya sekarang juga nih. Apa sih gitu ya pollingnya? Dari skala 1 sampai 10, seberapa besar kemungkinan conference merekomendasikan kelas UKS Polen ke teman kalian? Kalau misalnya sangat merekomendasi nih, wah keren banget ya belajar di sini. Makin paham, isi aja yang 10 gitu ya, dan ajak teman yang lain untuk gabung belajar di Polen. Dan yang kedua, gimana pembahasan materi dan soal di sesi hari ini? Oke, silahkan dipilih-pilih gitu ya, sambil Kak Anissa lanjut. Oke deh. Nah, pagi-pagi makan pepaya. Cakep. Hai kalian, semangat terus ya. Nah, Kak Anissa ucapkan terima kasih sudah ikut kelas Power Up hari ini. Dan ini merupakan link PDF-nya gitu ya. Oke, terima kasih Kak.